Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang audit personal service cycles. Pertama yaitu deskripsi siklus jasa personel. Siklus jasa personel dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi personalia, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi personalia bertanggung jawab dalam pengakuan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan kos produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu siklus jasa personal terdiri dari dua sistem informasi akuntansi berikut ini. Yang pertama yaitu siklus jasa personal terdiri dari dua sistem akuntansi berikut ini. Yang pertama itu ada prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi daftar gaji. Yang kedua, sistem informasi akuntansi pengupahan yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur pembayaran biaya upah, dan prosedur distribusi upah. Selanjutnya itu ada akun yang dipengaruhi oleh siklus jasa personel. Yang pertama itu barang dalam proses tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, utang pajak penghasilan karyawan, serta utang dana pensiun. Selanjutnya yaitu ada tujuan audit terhadap siklus jasa personel. Yang pertama itu dari kelompok asersi. Tujuan audit terhadap golongan transaksi yaitu biaya gaji dan upah, biaya pajak atas gaji, serta upah karyawan yang tercatat berkaitan dengan kompensasi jasa yang diserahkan oleh karyawan selama periode yang diaudit. Tujuan audit terhadap saldo akun. Saldo utang dan gaji dan upah utang pajak penghasilan karyawan mencerminkan jumlah yang terutang oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua itu ada hak dan kewajiban. Tujuan audit terhadap golongan transaksi. Semua biaya gaji dan upah dan biaya pajak atas gaji dan upah mencakup semua biaya yang terjadi untuk jasa personel selama periode yang diaudit. Tujuan audit terhadap saldo akun. Saldo utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan mencakup semua kewajiban kepada personel dan pemerintah pada tanggal neraca. Yang ketiga itu penilaian dan alokasi. Tujuan audit terhadap golongan transaksi. Semua transaksi yang berkaitan dengan jasa personel telah dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Tujuan audit terhadap saldo akun. Biaya gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan telah dihitung dan dicatat dengan benar. Yang keempat yaitu penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit terhadap golongan transaksi. Rincian transaksi yang berkaitan dengan jasa personel mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Tujuan audit terhadap saldo akun. Biaya gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Kemudian itu perancangan audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus jasa personel. Itu ada 5. Yang pertama, pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi pembayaran jasa personel. Yang kedua, penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi pembayaran jasa personel. Yang ketiga, penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi pembayaran jasa personel. Yang keempat, penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. Yang terakhir yaitu penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi. Selanjutnya itu fungsi yang terkait siklus jasa personel. Yang pertama itu fungsi penerima pegawai.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencarikan karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua yaitu ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab menghitung penghasilan setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, fungsi pembuat bukti kas keluar. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat perintah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Yang kelima yaitu fungsi pembayaran gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Yang keenam yaitu fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab mencatat distribusi biaya ke dalam kartu kos produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja atau untuk tenaga kerja langsung pabrik. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi umum. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sandra. Dokumen yang terkait siklus jasa personel. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji dan daftar upah. 5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. 6. Surat pernyataan gaji serta upah. 7. Amplop gaji dan upah. 8. Bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus jasa personel. 1. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap pesanan dan departemen dalam perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja. Kedua, kartu pos produk merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, buku pembantu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja atau selain biaya tenaga kerja langsung setiap departemen dalam perusahaan. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan merupakan catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya, aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam siklus jasa personel. 1. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Kedua, otoritas dari manajer yang berwenang untuk yang pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah tambahan keluarga. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan. Yang keempat, kartu jam hadir. Yang kelima, perintah lembur. Yang keenam, daftar gaji dan upah. Selanjutnya, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah. Bukti memorial untuk pembebanan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, penggunaan formulir bernomor urut bercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, pengecekan independen atas 1. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja, kartu jam hadir, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu, pembuatan daftar gaji dan upah, pembayaran gaji dan upah. Yang kelima, rekonsiliasi. Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah karyawan, perhitungan pajak penghasilan karyawan dengan kartu penghasilan karyawan. Yang keenam, penggunaan kartu penghasilan karyawan sebagai tanda penerimaan gaji upah oleh karyawan. Yang ketujuh, penggunaan panduan akun dan pelaporan biaya tenaga kerja pada waktu yang tepat.
Yang selanjutnya yaitu pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel. Saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel yaitu 1. Uang gaji dan upah, yang kedua utang pajak penghasilan karyawan, yang ketiga utang dana pensiun, yang keempat utang bonus, dan yang kelima yaitu utang komisi. Oleh karena berbagai saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel merupakan akun terlancar, pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel mirip dengan pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Pengujian substantif yang secara spesifik berlaku terhadap berbagai saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel terletak pada 1. Prosedur analitik, kedua perhitungan kembali utang gaji dan upah atau accrual payroll liabilities, yang ketiga verifikasi terhadap kompensasi bagi eksekutif. Selanjutnya prosedur analitik. Penerapan prosedur analitik terhadap berbagai saldo utang yang berkaitan dengan siklus jasa personel yaitu 1. Perbandingan biaya karyawan yaitu gaji, upah, komisi, bonus, tunjangan, kompensasi, dan lain-lain. Tahun yang diaudit dengan biaya karyawan tahun sebelumnya yaitu setelah diajus dengan perbedaan tarif gaji dan upah, dan dengan biaya karyawan menurut anggaran. Yang kedua, perbandingan saldo utang yang berkaitan dengan siklus jasa personel yang tercantum dalam neraca yang diaudit dengan saldo utang tersebut dalam neraca tahun sebelumnya. Yang ketiga, perhitungan rasio biaya pajak penghasilan karyawan dengan total biaya karyawan dan perbandingan rasio tersebut dengan rasio yang sama tahun sebelumnya. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah pajak penghasilan karyawan dengan jumlah yang tercantum dalam SPT pajak penghasilan karyawan. Jika prosedur analitik ini tidak terdapat fluktuasi signifikan, auditor dapat memperoleh bukti tentang asersi, yaitu keberadaan atau keterjadian kelengkapan dan penilaian atau alokasi.